Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan daripada pengertian wahdaniyah. Arti wahdaniyah adalah satu. Artinya satu pada zat, satu pada sifat, dan satu pada perbuatan Allah. Lawan daripada satu adalah banyak. Banyak dalam bahasa tauhid diistilahkan dengan kam. Jadi wahdaniyah adalah untuk menolak kam atau untuk menolak banyak. Kam ataupun banyak terbagi kepada dua. Ada kam muttasil dan ada kam munfasil. Artinya ada banyak yang di dalam zat, ada banyak yang di luar zat. Jadi pengertian banyak yang dalam zat, zat Allah Ta'ala tidak tersusun. Itu namanya kam muttasil. Kemudian kam munfasil, di luar zat Allah tidak ada zat yang menyerupai zat Allah. Jadi kam berfungsi untuk menolak banyak yang di dalam zat dan banyak yang di luar zat. Kemudian sifat Allah, sifat yang ada di dalam zat Allah hanya satu-satu, mulai daripada wujud sampai mutakallim. Satu wujud, satu qidam, satu qudrah. Tidak banyak. Itu namanya, kalau banyak namanya kam muttasil di dalam zat. Artinya dalam zat Allah tidak mempunyai banyak sifat. Kemudian kam munfasil pada sifat, artinya di luar zat Allah tidak ada satu zat pun yang mempunyai sifat seperti sifat Allah. Itu namanya kam munfasil pada sifat. Kam muttasil pada sifat, artinya sifat Allah tidak, sifat Allah hanya satu. Kemudian kam munfasil pada af'al. Arti af'al perbuatan, artinya di luar zat Allah tidak ada zat yang mempunyai perbuatan seperti perbuatan Allah. Perbuatan Allah adalah mengadakan sesuatu yang tiada atau meniadakan sesuatu yang ada, atau menentukan sesuatu untuk adanya atau untuk tiadanya. Jadi tidak ada zat, tidak ada satupun zat yang mempunyai perbuatan tersebut selain daripada zat Allah. Yang kesimpulan wahdaniyah. Dikatakan wahdaniyah artinya satu. Dalilnya qul huwallahu ahad. Katakan oleh Muhammad, Allah itu bersifat dengan wahdaniyah. Yang artinya satu itu lawannya banyak. Banyak itu dalam istilah tauhid diistilahkan dengan kam. Ada banyak di dalam zat, ada banyak di luar zat. Banyak yang di dalam zat namanya muttasil. Banyak yang di luar zat namanya munfasil. Kemudian muttasil atau munfasil ada terdapat pada zat dan ada terdapat pada sifat. Artinya muttasil pada sifat, munfasil pada sifat. Muttasil pada zat, munfasil pada zat.
Sementara pada perbuatan hanya satu, yaitu munfasil, tidak ada muttasil. Nah, kah? Tiba nak menampung tiba. Tak hutah kau tiba. Tak kapah kan kampung yang kan? Baju-baju tahu ya. Dupu menteng. Jadi asbabun nuzul kebetulan qul Allah wahad diceritakan dalam tafsir karena truk sekelompok Yahudi dan Nasrani ia tanya Mbak Nabi kitanya, hai Muhammad, punya Tuhan kamu terbuat dari terbuat dari perak, terbuat dari buto, terbuat dari tanah dan dari bermacam-macam. Tuhan kata, hai Muhammad, natapal lagi Tuhan kamu. Itulah ayatnya yang menyatakan berarti Tuhan katanya beda dengan Tuhan awaknya. Tuhan awaknya hanyalah ciptaan kemudian dinamai dengan Tuhan. Ciptaan dipegang geroi dan ibu nan geroi Tuhan. Nan ibrati. Kan Tuhan pipi ibrati nan Tuhan. Tapi punya Tuhan katanya adalah Tuhan yang hakiki, yang bersifat dengan wahdaniyah. Mohon kan? Kaya. Jadi malamnya punya tabuh makna qul huwallahu ahad. Mulai malamnya takkan tu katakanlah oleh Muhammad, Allah itu bersifat dengan wahdaniyah pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Yang mana itu? Kaya. Ini kebenaran halaman 40 kurang. Tanpa mendung kan? Kebenaran dan kekeliruan dalam memahami wahdaniyah pada af'al. Af'al guna perbuatan. Nah yang benar, nah kelompok yang benar pada memahami perbuatan Allah dan nah kelompok yang salah. Dan kesalahan sebahagian nah yang hanya sekedar bid'ah dan sebahagian nah yang ditetapi. Nyokeh perintian di. Yang pertama berkeyakinan bahwa makhluk tidak mencipta atau memberi dampak pada perbuatannya. Pertama, makhluk tidak menciptakan sesuatu atau tidak memberi dampak, artinya tidak menghasilkan sesuatu dari perbuatannya. Dari buat ketanya, mesti ketanya tapo, tak tampau ulang, sakit ulang. Tiket yang pertama kan hasil dengan perbuatan ketanya apa? Nampak boleh? Ditanya tabula padi, itimah padi kan hasil daripada perbuatan pula katanya. Yang kelompok yang pertama berkeyakinan bahwa makhluk tidak menciptakan atau memberi dampak pada perbuatannya, tidak menciptakan sesuatu atau tidak memberi dampak pada sesuatu. Tetapi yang mencipta dan memberi dampak hanya Allah semata. Kapula padi, itimah padi, nyenken dampak daripada perbuatan pulanya, kehasil daripada tapula. Tapi yang pertama Allah. Nyanyian kelompok pertama di dalam memahami perbuatan Allah. Kah? Belum contoh lain. Ada contoh lain. Lagi aja ataupun gerak jaro. Gerah jaro untuk cok di pupu, untuk mengambil di pupu. Nyan cok kita cok di pupunya kendampak daripada menggerakkan tangan. Tapi pucit ketentuan Allah mentakdirkan kitanya kita cok sesuatu. Benar.
Proses sebab akibat yang berlaku pada makhluk hanyalah hukum adat yang tidak selamanya berlaku. Kita tak akui sebab nak perbuatan sehingga berakibat kepada sebab nak perbuatan sehingga wujud akibat. Yang tak akui dan tak akui lom, tapi yang secara adat. Secara adat tak pula padi itimam, hana tak pula padi hana itimam. Yang secara adat. Tapi adatnya yang secara sebab. Tapi hubungan sebab dan akibat hanyalah secara adat. Kapan-kapan bisa berubah. Misalnya contoh, api yang secara adat membakar, ya kan? Api sebab terbakar akibat. Hubungan antara sebab dan akibat adalah hubungan adi. Berarti adi hubungan karena melihat kepada kebiasaan yang akan adi, hubungan adat. Tetapi terkadang tidak. Terkadang secara adat membakar, tetapi terkadang tidak. Najib hana. Karena membakar adalah sebuah dampak yang diciptakan oleh Allah. Jadi membakar atau terbakar yang Allah yang ciptakan. Api diciptakan oleh Allah, terbakar diciptakan oleh Allah. Secara adat watena apui baru tutung yang secara adat. Tapi hukum adatnya bisa berubah. Nampak? Secara adat munyonau ragam baru nani miet baurina. Ya. Secara adat munyonau ragam baru nani miet baurina. Tapi adat itu bisa berubah. Siti Maryam hana urang agam. Nah, bahkan Nabi Adam bapak hana mak hana. Tapi Nabi Adam. Jadi menan akidah kelompok pertama. Jadi diyakini segala perbuatan yang mandum dari Allah yang berlaku pada manusia ataupun pada makhluk adalah berlaku sebab akibat secara adat, secara hukum kebiasaan. Kak, seperti peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Api terbakar, apapun tertutup, tapi tidak membakar. Yang kan di luar adat, ya kan? Apui ubirayau masa Nabi Ibrahim. Titik Nabi Ibrahim kena lapui, tapi apunya tidak bisa membakar. Yang petanda lagi, hukum adi tidak selamanya berlaku. Terkadang-kadang berlaku dan terkadang-kadang tidak berlaku. Secara adat kenang dua nyan muti-mutian secara adat. Tapi nyan han berlaku habis-habis. Jit ujiannya kenang 20 leh. Kenang 12. Yang mereka nyoh anak kenang-kenang tepu nya. Tepu tak kena. Jadi berat ini lengkohnya itu. Berat semayang isi sekaknya. Munyo hati cara be semayang, ujian kena itu hanya dah itu. Berat semayang isi sekak syarat ini. Yang pertama syarat raddul madzalim. Hati raddul madzalim yang kegelung pegahurannya. Mengembalikan hak orang yang pernah kita ambil. Putra na hak gop yang pernah tajuk, yuk pulang nak rago. Yang nak ada anak semayang ini. Yang pertama taubat. Yang kedua raddul madzalim, mengembalikan hak orang lain yang pernah kita ambil. Yuk lihat rago. Laki maah menyatakan bahasa dengan depan go. Bererat lom silaturahmi. Nyanyian syarah. Berat. Man
Kita nyo kadang-kadang ada jejo ke depur tu macam. Tengok, oh pi ke hanaman ni ro pi kempik pati dro no brokon. Berai tiga ada jo, ikira dia be bu tengok dia ada lagi. Nyai pun. Yang kedua, Raddul Madzalim. Pertama tobat, kedua Raddul Madzalim. Yang ketiga puasa secara berturut-turut 3 hari. Leuro puasa berturut. Puasa sunat istisqa. Bahkan pada puasa karena doa urang dia bagang keterima oleh Allah. Doa urang dia kita nyata puasa dalam keadaan cool, gerak cukup terasa, seolah-olahan perasaan puasa itu yang pegang. Dan Nabi Allah berikan ia baca ke turupun, ke gada turupun. Bagang keterima puasa al-huruf turut. Kemudian yang dipegang dalam uro kepet, uro sembahyangnya dalam keadaan puasa dipegang. Munyaik hana upu. Munyaik dipegang dalam keadaan puasa. Kemudian waktu ada tebih, tabalah binatang yang naik rumah. Punya urang na lumo ke ba lumo, urang na kameng ke ba kameng. Ke ba gikat. Gikat to ngan ba kita nyo semayang kan kau dah. Taikat lah muronya. Nah. Anak miet uput yang manteng ji yang manteng ji tu yang baru je idang yang lương tiga berdua ina pendapat mantu melauronya. Nah urang Tuhan yang taat, urang Tuhan yang taat yang kira-kira hai mengbeda bila anak mengridro pilih mana hai ridro kuno iganya anak tibit-tibit lagi inai rumah kait dengan selembu dari le cucuk atau le anak kait sana nyancok urang Tuhannya pukul puduk lah muruk puduk lah uruk yang ke ngan diklik binatang, diklik anu niat karena tu umuro geklik urang Tuhan, kemudian kita nyota sembahyang nganyan mustajabah doa. Nampu? Ah, miete mane langsa lumo ana. Ana lumo langsa kan? Lumo yang berganti ana kan? Hana, upaya mereka lumo hana kameng hana. Punya lagi lumo le nabi dah hati dah ikat. Olehnya urang Tuhan upaya hilang tanyo. Menyona aja tak pelung tak cok urang Tuhan apa. Nyang menyona syaratnya sembahyang istisqa, menyang hana be sembahyang. Antara kong dengan maksiat berhubungan lagi sehingga pun dia tobat pula. Kemudian dia pulang neraka pergi berhubungan munyo maksiat kam raja lelaku untuk tak kembali kalau talakai Allah Taala bidra laujen tobat berarti tobat dan yak kalian urang yang sayang lah Allah yang ke urang yang sayang lah Allah anak niat yang mantang dipniak momba urang si binatang yang dimeret, urang Tuhan yang taat. Le macam urang yang sayang kepada Allah. Yang kenyan cara tutup semayang istisqa. Maka ji ilung ke semayang istisqa nya tak menarik mudi. Mesti ada tak menarik meno, tik hana syarat. Hai mau doa matang je ci, tapi agak je sebab kita nyokan ahli doa. Kalau tam doa macam je ni ujian pakai hanya tam doa macam puan je mah. Ujian naik do. Sembahyang macam tu je anak masalah. Anak masalah nak sembahyang. Cuman menyoan syarat payah atau memang tampakat sembahyang. Tak pegat syarat je. Sebab sembahyangnya hanya mesti uro je malam. Cuman yang afdal je uro mengaji rasa subuh le yang bunuhnya. Ikat dia memang dia anu miatnya ke punya anu miatnya diulang 3 lauro dia berdua. Mai tanya kadang mak anu miat dekli anu miat anjing ke maya.
olehnya binatang diikat itu. Nah, benar. Yang insyaallah punya lagi yang tak bubur. Yang insyaallah itu hujir. Dalam hotel nak trip kana hujir. Tapi nyokan menang kena itu hujir jauh dia. Pakai leu lumayan kan makin na hujir makin jauh jaju. Benar. Kan ya? Nya dalam tu lah apa? Berarti nak tanya nak pegang hidung lebih semayang aja silahkan. Tapi syaratnya kita pegang tanya. Kanyan. Berarti yang pertama tanya berkeyakinan perbuatan makhluk tidak menghasilkan sesuatu ataupun hana dapat. Kemudian antara perbuatan dengan sesuatu yang hubungan sebab dengan akibat terikat secara adi, secara kebiasaan, tidak berlaku selamanya. Yang pertama. Tapi yang berlaku hanya perbuatan Allah. Perbuatan pajuh makanan. Jadinya akan dihasilkan oleh punyahan katanya. Secara adat tak punya makanan menghasilkan secara adat. Tapi nyahan berlaku tapi jid Allah geputro tanpa makanan, jid Allah gepede walau tak pajuk makanan. Nampak boleh? Yang pertama, inilah paham yang benar yang sesuai dengan i'tikad ahlu sunnah wal jamaah. Yang pertama. Yang kedua, berkeyakinan bahwa makhluk tidak mencipta atau memberi dampak pada perbuatannya. Yang kedua. Namun menganggap bahwa hukum adat selamanya berlaku. Tak elok. Orang yang berpaham semacam ini berarti tidak mengerti bagaimana yang eksistensi. Kalau kita orang pinjam hukum adat. Anak kedua yang tiba pengertian hukum adat. Jadi iganya meyakini memang yang menciptakan perbuatan Allah, semuanya hasil ciptaan Allah. Tapi hukum adatnya selama ini berlaku. Pajuhu tak punya makanan yang tetap selama ini menghasilkan apui selama ini menghasilkan membakar sesuatu. Bikin selama ini putuk sesuatu. Yang keyakinan ini. Kendati paham ini tetap mengakui bahwa hanya Allah yang sanggup menciptakan, tetapi sangat rentan terhadap kekufuran karena selalu mengacu pada hukum adat. Padahal Allah terkadang menciptakan sesuatu tanpa melalui proses hukum adat. Contoh, seperti Allah membangkitkan orang yang sudah jadi tulang belulang, yang kalau secara adat jelas-jelas tidak mungkin. Kalau seseorang hanya terpatri pada hukum adat, mungkin tidak akan percaya pada hal-hal yang terjadi tanpa melalui proses hukum adat. Hukum adat secara adat, orang yang kagetanom ka meribe-ribe tu watai ku bangkit urang kiamat nya secara adat hana mungkin urangnya mandang utuh. Hana mungkin Allah Taala ke bangkit lo. Maka hana mungkin karena meribe tu yang kau likuk kagetanom. Nya secara hukum adat. Namun mengingkari atanya dia kabeh. Jadi artinya apa yang nak pegang? Hana selalu berlaku hukum adat. Tapi kadang ada hukum adat, kakek gedanya membawa kita ingkar hal-hal yang gaib gitu. Mana? Hukum kan? Kalau yang terjadi tanpa melalui proses hukum adat dan akhirnya dia menuhankan hukum adat
bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah kekeliruan yang besar. Sikin secara adat jetikoh sesuatu. Sikin secara adat jetikoh sesuatu. Menyo itikad ahlu sunnah wal jamaah antara sikin dengan sesuatu yang terpotong hana hubungan. Yang tukang puputuh tetap Allah. Adat kagak sikin. Secara keyakinan Allah Ta'ala kena puputuhnya jid hana sikin. Dan jid cid na sikin hana putuh. Hana urusan dengan sikin. Yang akidah kita nyo. Nah urun debat mandukum hana sikin hana putuh yang ke adat lagi yang ka putuh. Yang ka putuh adat. Tapi secara keyakinan ke negenya. Kata kok. Kelompok yang kedua meyakini antara hukum adat, antara sebab dan akibat nyelcit hukum adat. Tapi adatnya adat yang selalu berlaku. Anjit hana berlaku. Jadi yang asai kana sikin tetap putuh. Anjit hana putuh. Bahkan karena adatnya berlaku. Asai kana bayoku tetap bro. Asai kana bayoku tetap dia. Nyanyian pendapat yang kedua. Yang pendapatnya rentan dengan kufur. Bagahkah dia kafir. Bahkan karena nanti watai kepekap han sesuai dengan adat dihingkari. Secara adat urang kamari bedon tinggal itu. Sehingga kayaknya keingkari na bangkit urang dari kubur. Sebab buruknya hana le urang tapi ije ketelu. Nama apa? Yang pendapat yang keduanya salah. Yang kedua berkeyakinan bahwa makhluk dapat menciptakan sesuatu secara mandiri dengan tabiatnya tanpa campur tangan Allah. Seperti menganggap api dengan tabiatnya dapat membakar. Arti tabiat kekuatan yang ada di dalamnya. Api dengan kekuatan panas yang ada dalam api bisa membakar. Sikin dengan kekuatan tajam yang ada dalam usulnya bisa memotong. Kayak getanyo dengan kekuatan gerak yang nampak anggota tubuh bisa menghasilkan sesuatu. Sehingga meyakini menyatapo hudung matinya ngegetanyo po. Kayak dia tak berguna meyakini menyatapula pada udip padanya dengan buat getanyo hasil daripada abu getanyo. Artinya kita punya kekuatan yang mandiri, yang kekuatannya tersimpan di dalam perbuatan kita nyonya. Yang menang keyakinan ini. Pemahaman semacam ini tiada khilaf ulama dalam mengkafirkannya. Bahkan karena hanali wahdaniyah af'al. Karena meyakini ada perbuatan yang memberi pengaruh selain daripada perbuatan Allah. Nampak? Jadi termasuk getanyo tabut, anjir kita tabut. Kemudian wadah tabut kajut. Nyanjir getanyo nyankan perbuatan orang semua ber. Yang akidah yang pertama Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah yang kedua munyo kata ber mesti je. Sebab antara hukum adatnya han itim bersalahan. Pendapat yang kedua, yang pijitnya memang urut hubur. Anak urusan Allah. Nampak boleh? Yang kedua, nyedang legap, tuan tukang pijit drone. Tuan tukang pijit drone. Urut hubur pijit drone. Nyanyi nak lagi lahir. Berarti, memberi bekas, memberi hasil daripada perbuatan. Yang dia kafirnya. Bahkan karena mengingkari wahdaniyah af'al. Berarti perbuatan lain di luar zat Allah yang juga memberi pengaruh kepada yang lain. Betul kan? Empat, berkeyakinan bahwa makhluk dapat menciptakan sesuatu dengan kekuatan yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala padanya. Nyo agak lembut betul tapi salah. Jadi makhluk tidak bisa menciptakan sesuatu dengan
kekuatan yang dipeduli oleh Allah bak makhluknya. Dia mesti lun jit longgerak jaro. Longgerak jaronyo kan kepegerak oleh Allah. Lo yakin. Allah le kepegat lun, kemudian keyakinan. Allah le kepegat lun, kemudian kepuduk kekuatan bak lun oleh Allah. Sehingga lu pun yang perlu nak pegat karena kekuatannya. Anak roh oleh Allah. Roh Allah bak pegat pun lah guys. Nama Allah betul. Allah kepegat padi. Kemudian kepegat kekuatan roh lah padi. Kemudian tu daripada padi roh ju hana leng putra oleh Allah karena kekuatan ini. Nama Allah. Kaya. Seperti api membakar dengan kekuatan yang Allah berikan kepadanya, kepada api. Jadi yang membakarnya kan Allah, yang kututungkan Allah. Apa yang kututung? Mana tanya apa yang kututung keroi? Dan si dibaca Allah kepuduk kekuatan bahapu. Sehingga watai kana api tidak betul dengan kekuatan kepuduk Allahnya. Naruh Allah lah, anak dia Allah juga api dah guys. Kemudian kepuduk kekuatannya naruh oleh Allah. Nak nampak lah? Bendanya satu kan Allah menyampaikan turunnya dia apa lagi bahasanya dia melalui perantara ya yang lagi mesti dalam ianya yang Allah nak kuduk boleh gerak dalam ia yang keyakinan juga. Jadi Allah memakai perantara betul. Jadi yang hak roy Allah yang boleh gerak, tapi inoh nak payah liruh Allah, kepuduk je boleh gerak dalam ianya. Jadi dia 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 kau boleh juga gerak kero. Nampak boleh? Nak payah liruh road, nak payah liruh Allah. Ya. Untuk pemahaman semacam ini para ulama masih berselisih pendapat dalam mengkafirkannya. Namun menurut pendapat yang kuat belum dianggap kafir. Bahkan karena secara umum meyakini antara perbuatan antara sebab dengan akibat hanya memberi pengaruh. Hanya memberi pengaruh antara sebab dengan akibat. Maka hanya memberi pengaruh karena nak kekuatan Allah ini. Berarti yang beri pengaruh tetap kekuatan Allah. Kan hubungan sebab dan akibat. Nyarena naga keju. Hanya kafir tetapi fasih. Monyo dengan berkat usaha yang berarti hana meyakini usahanya sebagai pencipta. Nyom yang kelenya nyo atau Mu'tazilah. Pemahaman Mu'tazilah Allah hanya diciptakan makhluk saja. Kemudian makhluknya bisa menciptakan sendiri perbuatannya. Yang Mu'tazilah tabai secara logika dipahami. Nyo lagi tabai caranya. Mana mungkin Allah Taala ber. Tabai kira adalah caranya. Berarti naruh Allah ada baca benar Allah. Kira ada miaruh Allah hana mungkin tajak pak depan bro. Miaruh Allah hana mungkin tajak depan bro. Yang menang kajian Mu'tazilah. Bahkan karena Allah kan zat yang paling mulia, kan hana mungkin Allah digerakkan kita yang tempat bro. Hana tinggal ni Allah zat yang paling mulia nak buat neraka. Yang kan bersih gaul demikian mana urang cukup najis. Cukup gleh urang. Urang ganteng putih lah agak gleh dah urang. Kailah. Gah urang. Yang le urangnya berarti hana jajak witi hana kan ya. Jadi. Nah, mungkin glehnya nah ada pegawai. Hai berarti. Bahkan karena hana mungkin ni kira. Sebab menjalankan kan dari pergi jauh ni mungkin tu meh itu dia mesti ada buku. Nyori nang dia budak-budak mesti ada minyak mangak be. Nyuragam menaki dia pula nyamenan membayar. Padahal hana urusan lagi. Allah menciptakan kebaikan dan kejahatan sehingga untuk kejahatannya neraka, untuk kebaikannya surga. Nahur macam-macam. Jadi nyan macamnya
Nyan berarti terjadi yang keliru dan yang betul di dalam memahami perbuatan Allah. Jadi kita jauh kesimpulan yang betul, yang sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah adalah yang perbuatan hanya ada pada Allah. Perbuatan Allah lah yang memberi pengaruh untuk adanya sesuatu atau untuk tiadanya sesuatu. Kemudian yang takalan secara zahiriyah yang hanyalah hubungan sebab dan akibat. Hubungan ini manusia bergerak sehingga menghasilkan gerakan yang secara adat. Munyo secara adatnya hanya mesti berlaku tabi-tabi. Artinya jid manusia bergerak tetapi tidak menghasilkan gerakan. Igra haite jid. Yang akidah yang betul. Akidah yang kafir adalah akidah Mu'tazilah. Artinya manusia menciptakan sendiri perbuatannya, hanale campur tangan Allah. Sehingga pemahaman Mu'tazilah, orang yang meninggal yang mesebab dengan orang lain, yang tukang meninggal orang lain kan Allah. Yang pendapat Mu'tazilah. Mesti dia tam tak ada orang mati orang. Betul. Yang mati orang, yang tukang mati orang tumbuh. Yang pemahaman Mu'tazilah. Karena ini beranggapan perbuatan makhluk mempunyai perbuatan yang menghasilkan sesuatu atau beri bekas. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang bergerak katanya Allah, yang menghasilkan gerak Allah. Katanya berarti berada di bawah kontrol Allah mandu-mandu. Apa kan? Nama tiada yang menjadi atau menciptakan kehidupan. Sementara manusia hanya bersifat besar dan berusaha dan mengerjakan kemauan. Mungkin pengertian. Nyantik punya penjelasan secara mendetail kan. Perlu ke yang betul ikut tempat mana rapi pak fotokopi. Ikut. Tapi ina lum jauh bayangan ini. Ikhtiarnya nak dua apa sebagai kalimat ikhtiar berusaha. Nak ikhtiar dalam istilah tauhid, nak ikhtiar dalam istilah umum. Munyo ikhtiar dalam istilah tauhid, Allah kepegat gerak kegitannya, kemudian kepegat sadar pada ketika bergerak. Yang ikhtiar dalam tauhid, Allah kepegat gerak, kemudian kepegat sadar pada ketika bergerak. Nampak? Yang ikhtiar dalam tauhid. Allah kepegat drone kena. Dari rumah kepegat pak drone ya Allah. Kemudian kepegat lam sadar pada ketika drone ini dari rumah. Yang ikhtiar dalam tauhid. Adapun ikhtiar dalam pengertian umum bergerak untuk menghasilkan sesuatu. Yang dalam pengertian umum berusaha maksudnya untuk menghasilkan uang. Yang ikhtiar dalam pengertian umum. Jadi beda-beda maknanya. Jadi yang kita bahas itu ke mana lupa awal dia betul nah. Ya benar. Nah kan al-ikhtiaru wajibun. Berusaha itu wajib. Yang arti ikhtiar secara umum kan ikhtiar tauhid. Kan? Jadi gerak badan untuk menghasilkan sesuatu. Ya mana? Yang cini kalian pak nampung. Kampung dulu mah. Insyaallah kampung dulu. Poin keempat, berkeyakinan bahwa makhluk dapat menciptakan sesuatu
dengan kekuatan yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya. Allah menciptakan sesuatu, kemudian kemudian menyimpan kekuatannya pada sesuatu itu. Jadi mungkin Allah kepegat kitanya, kemudian Allah gebah kekuatan Allah bak kitanya. Jadi yang dia pupuknya dengan kekuatan Allah sih. Tapi hak Allah kepuduk kenal. Ye nah kata-kata pia no? Ye. Jadi berarti nyainan berarti Allah membutuhkan perantara untuk ciptakan sesuatu. Mesti dah yang kan? Agak lung makmi. Nyo lung makmi nyo Allah wate ne pegat lun jamun, nyo akidah yang kepet. Allah wate ne pegat lun jamun, ne puduk kekuatan Allah ino bak jarolun. Ne puduk kekuatan Allah jarolun. Sehingga dengan kekuatannya ni lung rahmi, lung betnyo, lung betji. Kan? Jadi secara hana langsung tetap mengakui antara gerakan jaro dengan mi gerak yang dihasilkan kan mat mi nyo secara hana langsung tetap diakui hana hubungan sebenarnya menyebabkan karena na kekuatan Allah. Makanya khilaf ulama pada mengkafirkan. Jadi mantap mengakui kekuatan Allah. Mau kan? Yang mesti Pak Mato kan, tabuh perumpamaan Pak Mato ataupun Pak Honda. Jadi li tukang pegat Honda, ipegat Honda. Kali berarti Hondanya ciptaan daripada tukang pegat, makhluk lah kata. Arti makhluk penciptaan. Makhluk daripada tukang pegat Honda. Kemudian li yang tukang pegat Hondanya, Pak Hondanya dipuduk kekuatan ji. Sehingga pada ketika itikan genong yang untuk udip kekuatan orang yang pegang Hondanya ni belum. Nampak? Jadi setiap kali orang bunuh nak pupulung Honda, nyan hana perleli dengan lun. Sebab itu memang ada lun puduk kekuatan lun untuk pupulung Honda. Nampak lah? Cuman kenoki mungkin bak kunci ipedu. Jadi menyongin putar kunci, yang berarti udiplah kekuatan lun. Artinya putar kunci sebagai sebab, udip kekuatan lun sebagai akibat. Pajan lu puduk kekuatan lun nyan pada ketika lu pegat Honda je. Lu ada lu pegat sidang, lu puduk kekuatan lun bak sidang namiu. Ada lu pegat ban, lu puduk kekuatan bak ban namiu. Sehingga orang lain tinggal ibu udip benda kekuatannya. Ibu udip kekuatannya yang dia sebab. Udip kekuatan lun namanya akibat. Ilun hana mursale kalau nak duduk kenal. Jadi hana payah ahli ada. Hana payah ahli yang belakang daripada hana payah ahli yang pegang mano. Hati nak pergi Honda yang pegang. Ayo tunggu. Nyo kiban cara ne proof tiga mai ejak pan Honda. Hana payah ahli. Ni pegang ne proof tiga ejak pan Honda. Lu pegang itu. Kan ne puduk kekuatan jak ina pan Honda. Tinggal gerak Honda. Nampak boleh? Kaki titik. Jadi pendapat yang kuat hana kafir, tapi tetap maksiat. Yang kedua, maksiat tetap, karena yang tidak maksiat hanya akidah yang pertama. Kan? Jadi ada Allah Taala bisawab. Benarkah salat di Masjidil Haram mata bukan melihat ke tempat jatuhnya dai, tapi mata harus melihat Ka'bah dan ke tempat sujud? Jadi sembahyang pada ketika berdiri tetap melihat ke tempat sujud.
tunggu anak Lut kadah dompet. Di dalam dompet ada uang, ada barang lain yang lebih penting. Datang orang lain disuruh baca Yasin supaya dikembalikan barang tersebut. Saya menjawab, kalau barang yang sudah cabut Allah, jangan minta kembali. Apabila kita perlu, boleh kita memohon, tetapi kita mengoreksi diri. Apakah Tengku salah saya menjawabnya karena anak saya marah dengan jawaban seperti ini? Itu ada sisi benarnya, ada sisi salahnya. Kalau yang sisi benarnya, memang pada hakikatnya memang iya demikian. Tetapi sisi salahnya mungkin makam kita belum sampai kepada makam demikian. Posisi kita nyoronyo masih posisi berusaha, bukan posisi tawakal. Bukan posisi tawakal 100%. Artinya baca Yasin tetap, tawakal tetap harus digabung. Kimia kadang-kadangnya udah pegang bahan itu naik teruk dibaca kita. Bantai apa kata Honda. Tak pegang bahan mak ana masalah emang gak gede-gede lalak nala mana bantai berlaku mak. Yang kan MPP ya. Kahnya enggak pegang. Saya kok anak duku ya jawab. Si kalau tawakal, kalau masih tawakal bil asbab gitu. Tawakal dengan ada sebab. Betul. Tapi kalau muatem tu menang. Yang katanya mantang merida, mantang kurang puas, mio hana tatamah utama. Yang galau. Tiba semaya anak kiblat. Mohon sasar. Bekerja kan apa? Hai, mesti masjid gede ke gede hijau kiblat kan? Depan je. Oh, hanje payah sesuai kiblat semaya, hanje hana sesuai. Hansah lah hana menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat je. Misal kita kurang sehat, Tengku, kita kerjakan salat tarawih di rumah saja, tidak berjamaah, boleh? Boleh. Karena hukum dasar sembahyang tarawih itu sunnah. Hukumnya sunnah. Apakah berjamaah atau tidak berjamaah? Namun bila kita ingin mencari pahala lebih, maka dianjurkan berjamaah. Apakah bisa menghalalkan wudu? Apakah bisa membatalkan wudu apabila suami istri bersentuhan? Ya, bisa. Ngap-ngap. Jadi kini ngalung pegang hidup. Yang tidak membatalkan wudu bersentuhan dengan mahram. Itu tidak membatalkan wudu. Pengertian daripada mahram orang-orang yang tidak sah nikah. Yang pengertian mahram. Gedanya ngelako detah tam nikah. Hah? Tak. Yang betul, gedanya ngelako detah tam nikah. Hadi kana menikah, hari kali ngelako di mana? Makanya kenang suami istri batal air wudu. Cuman ada orang yang bilang tidak batal karena berdasarkan kepada hadis Nabi bersentuhan dengan Aisyah pada ketika Nabi sedang salat. Nyanyi pegang. Jawab Nabi dalam keadaan tertutup ataupun Aisyah dalam keadaan tertutup. Sebabnya melepih kenapa yang baik saya langsung. Ya. Empung kan? Nah. Imam Malik je.
Menurut mazhab Imam Malik je yang baik dah cok pendapat Imam Malik inan medal bak depan-depan dengan promo tu. Pada inan dah cok mazhab Imam Malik. Ni yang je. Misalnya anak udah dewasa, baru mengakikahkan dia, apa boleh? Daging itu dimakan oleh dia dan keluarganya, karena udah kita bilang sama kakak dan abang-abangnya, tolong jelaskan. Boleh, selama akikah itu bukan nazar, boleh dimakan oleh si pemiliknya. Dia baju hanafu selama bukan nazar. Kalau nazar haram. Arti nazar, kita pernah bernazar dulu. Bila anak saya lahir dalam keadaan selamat, saya akikah 1 ekor kambing misalnya, atau 1 ekor lembu, itu baru tidak boleh dimakan. Memang tidak kira kali budak, memang tak kira kali budak deh. Orang cik kita nyo jamun hana kecil kita nyo kadang kurang mampu katanya. Menurutnya kita nyo ka mampu, mesti ka mampu tu tadi. Mungkin tak pemada lo maturun cik, tak bukan kalau maturun cik. Kah hana mungkin. Kelebih ke tajok peng kami tak kameng tadi aja kurang. Dan sunat tak baju lo menyawatrakan kahui untuk tafaul gitu. Arti tafaul biar ada terikat batin antara si anak dengan si ayah, antara orang tua dengan anak. Sudah baju Mumpung kan? Bacutnya maksud bacut 3 tro nyama baju. Kan makna haji punya baju coro, babeh coro haji kebak ke malam. Cok je bacutnya diup seperleh. Diup seperleh cok baju hana api huruf baju luar ke malam. Yang be ada keli gede ke malam. Nyambe. Mumpung kan? Dalam mengambil wudu sudah dijelaskan harus dimulai dengan anggota bagian kanan dahulu. Tetapi ada saya lihat mereka membasuh bagian anggota badan secara bersamaan, seperti membasuh kuping dan kaki. Bagaimana yang seperti itu? Apakah dibolehkan? Kalau melanggar hal sunat, hukumnya makruh, bukan haram. Yang sunat mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Bila kita tidak mendahulukan yang kanan, artinya secara bersamaan, atau mendahulukan yang kiri, hukumnya makruh. Wudunya tetap sah. Mumpung kan? Bagaimana cara kita menegur apabila sedang salat berjamaah ada yang membaca surat sampai kedengaran di kuping kita? Hanya ibu kawan yang mudah-mudahnya bagian kira oke ibu kawan, tapi nyanyi mana jim enyo mereka kita, tapi berjaga betul terus 3 ke menanjim betul kau berata kan? Lalu dia apa lagi peduli sampai ya lagi betul buat tidur dia ni yang sebagai memberi peringatan yang gekun urang wewe munya mula ulang munya hana mulang sampai lagi ukuran dia bacanya budi kadinga gerot kan budi hidinga gegok itanya salah tafsir ka baca kadi hidinga gegok kali dia hidinga gerot kakak dia musah kurang kapuga pengumuman kuda dia bacanya ya hanya kubur ya tadi dia bukan jet tegur ya munyahan mungkin lang temayang na tegur dia temayang dia kapuga ada temayang dia beheger pak uke kan apa dia ada speaker macam itu lelegian tanggung deklo dari ngau binana kata tak mana
punya undang-undang mendahulukan kanan daripada kiri sunnah hukumnya. Mendahulukan kanan daripada kiri pada mandi, pada wudu, pada tempat-tempat yang bagus, hukumnya sunnah. Nah, bila terlanggar perbuatan sunnah, yang hukum ini makruh. Kecuali pak atra yang hanaga, dan contoh atra hanaga lagi itu hilau. Tuk hilaunya ke hanaga yang mendahulukan kiri daripada kanan. Tamang witi mendahulukan kiri daripada kanan. Kah? Julik mata. Ged hanaga. Hanaga mendahulukan kiri daripada kanan. Atagat mendahulukan kanan daripada kiri itu saja. Kanan daripada kiri. Yang nak kanan nak kiri. Punya yang nak kanan nak kiri, hana. Dengan dia tu biar. Uri nang pakai jilbab. Pandai nak ketinggian rumah lagi baru ketinggian lebih baru ketimang. Pandai mana? Jadi yang nak anggota kiri kanan mendahulukan yang kanan, kemudian baru yang kiri. Sebab mangat kecok jeraunan dua. Ya. Melihat ia tungi sembayangnya hajat lebih bak ukuran tak pakai tak perlu. Hajat berapa? Tak berapa hari muka. Yang dibutuhkan untuk membasuh tangan. Menjadi sabuk cinu. Yang dia tacok sabuk cinu tanah jaro hari muka. Ganggap mubazir. Membuang-buang harta. Muka kan? Bejo kasih tengok dah mana. Upak pula kok tu tengok dah mana. Pulang lagi yang tengkung dah jar mogok dikeling waduh. Bagaimanakah hukum menikahi perempuan yang tidak tahu siapa ayahnya? Pada saat menikah, ijab kabul tidak ada menyebutkan binti fulan. Ibunya pun tidak tahu pasti yang mana siapa ayah dia, hanya kagak meramah. Jadi pun tengok mak dah berputih aku. Ya tu mak tengok mugro-gro ju di kurung boleh kemudian jaga kau rumah sakit umum. Jadi ada pupu tengok ke? Menjaga dia katanya 4 dong. Kudu dapet kau ke umumnya bukan. Pun jarak don paling perhati dah nya omong nang kudu kejadian dapur itu. Nya dia tu mak modelnya nak dia apa? Banyak kudu terang tu. Jadi anak yang tidak mempunyai ayah yang menjadi wali nikahnya pak kawakil. Tidak boleh orang baik. Tetap pak kawakil. Berarti tandanya nyan anak kawakil. Walaupun anak kawin kan mak lagi. Mumpung kan? Adopsi. Anjing si wali tetap lagi. Tetap yahro yang anak soleh tak pakai okey. Anak blow. Menyata blow kah nak riyah ini. Ya nak terima anak duri. Yang berarti pak kawakil. Pokoknya kawakilnya boleh yang anak muriyah yang kena. Cuma beliau nak kepeng tak kan? Yang menikah. Yang betul. Orang meninggal kuatnya ke umum gekun hamba Allah. Tak buat gekun hamba Allah. Pun ada dosa, ada dosa. Kita tak berdoa kemandu-mandungan kebijak ke hamba Allah. Nyan-nyan hana buat hak aja jadi. Lagi orang na orang ceramah lu dengar ke pegah mana? Na 50 ribu terkah pergi ke masjid ke pegah dro hamba Allah. Hati tanya yang penitia masjid tol lembun aku je hamba Allah. 50 ribu terkah kayu boh dro hamba Allah malai beu ha. Allah Taala nak hamba Allah ke nabi kita nyo. Kan na dengar ceramah lagi. Apa haji mana ni? Kita nyo kan dengan kalimat bahasanya ketam doa hamba Allah. Semoga bijak ke hamba Allah yang mana menancinya yang meninggal bunuh bijak ke hamba Allah. Jadi yang baik tak apa masalah. Yang baju-baju tahun.
Apa hukumnya bila kita mengambil uang koperasi untuk mendaftarkan haji? Tidak boleh, dan hajinya itu pasti tidak mabrur. Ke haji terburur, ke haji mabrur, haji terburur. Tepuk ke haji terburur, haji terburur. Puasa menjelang 2 tahun kita wajib membayar fidyah. Yang saya tanyakan, fidyah itu boleh kita berikan untuk saudara kandung kita ketiga harinya, bayar tanggal puasa 3 hari, atau diberi sehari puasa, sehari fidyah. Coba jelaskan. Tinggal 3 hari. Bila 3 hari ini belum kita qadha, sudah melewati tahun. Untuk 1 tahun dendanya setengah bambu untuk 1 hari. Puasa tetap wajib qadha. Kan makna jihwate kata-kata puasa anak kenang beban tetap qadha tetap. Kemudian fidyah itu boleh diberikan ke saudara kandung, yang tidak boleh kepada orang yang kita tanggung nafkah. Itu tidak boleh. Mam yeletat ba kena mata lagi kita praktek gurunya. Kita memberi sedekah untuk ibu, ayah, nenek dan adik, misalnya 2 sak semen. Yang saya tanyakan, apa sedekah itu sampai masih disebut pahala mengalir? Yang saya tanyakan, apa sedekah itu sampai atau masih disebut pahala mengalir? Hai temen di pilih le mah je pakai yang jampu temen kan. Ano iya betul yang tekai dia yang baru sama. Jadi sedekah yang mengalir ada 2. Ada yang berbentuk wakaf, ada yang tidak wakaf. Jadi mengalirnya, kalau yang bukan wakaf, mengalirnya selama sedekah benda itu masih ada. Lagi contoh dalam sedekah keramik, nya hana tani wakaf, nyan pahala tetap mengalir selama keramiknya nang. Tapi pada saat keramiknya tipu, pahala lagi butuh. Tapi menyotaniat ke wakaf, walaupun dikok, pahala lagi tetap mengalir. Selama hancurannya mentengah tetap nak pahala. Bukan? Nah, ini beda sedekah dengan wakaf dan sedekah biasa. Wakaf. Sedekah ke masjid secara otomatis menjadi wakaf. Secara otomatis. Sedekah untuk pembangunan masjid, tapi bukan sedekah untuk kelengkapan masjid. Kalau sedekah untuk pembangunan masjid secara otomatis menjadi wakaf. Tetapi kalau sedekah untuk kelengkapan masjid, bila tidak diniatkan wakaf, tidak jadi wakaf. Contoh, tamu sedekah lampu yang ke kelengkapan, yang menyatakan wakaf, boleh jadi wakaf. Yang ada ni anak, tamu sedekah semen tu ada, yang tu pembangunan, yang otomatis jadi wakaf. Bukan? Niatkan. Jadi bila uang kita diambil untuk biaya pembangunan masjid, menjadi wakaf. Bila diambil bukan untuk biaya pembangunan masjid, tidak menjadi wakaf, menjadi sedekah biasa. Tergantung panitia masjidnya kemana digunakan uang yang kita sedekahkan. Peng biaya alam caleng, karena alam caleng rojimat, oh pak, betul bujuk. Perlengkapan sikar boleh. Kalau perlengkapan masjid selama tidak diniatkan wakaf berarti sedekah biasa, dan boleh kita pindah-pindahkan. Nah, jet pindah-pindah kena, jet pindah-pindah ke dia aku. Apa boleh kita mengqadha salat pada saat sedang walimah? Tidak boleh. Karena walimah itu bukan salah satu penyebab boleh meninggalkan salat.
Jadi hukum tidak salat dosa besar. Kau yang kawin, kedanyo yang kenang Allah Ta'ala. Kan cukup meramah deh. Idara baru, ngelindu baru, kajian dah haji, kajian kehagian 6 tahun. Mai tanyo yang kang kalindu kan rawaru ubut di nama wate-wate dulu. Pendak semayang lain dari salom. Kemana masalah haji? Nah. Dan jam berapa kita boleh melakukan salat fajar? Kita salat sesudah fajar. Nah, jadi salat sesudah fajar yang lebih bagus beriringan dengan setelah selesai salat wajib subuh. Setelah selesai salat fardu subuh, langsung disambung dengan sunat. Ini nggak ada sunat sudah fajar, yang ada sunat sebelum fajar yang ada. Itu yang ada, yang sesudah nggak ada. Begitu habis waktu zuhur, langsung masuk waktu duha. Itu yang ada, bukan sembahyang sudah fajar, tapi sembahyang sunat duha. Yang ada salat sebelum fajar, itu yang ada. Nyo yang panjang kan. Seorang wanita ketika berpergian jauh sampai waktu salat, pada saat buang air ada kotor di celana, itu tadi. Sedangkan untuk ganti tidak ada hawa, tidak bawa pengganti. Kalau mau dibuka, anak ada buru-buru. Agak repot, agak repot. Apa boleh kita kerok saja kotornya, lalu kita tetesin air, kita cuci dan kita pakai dalam salat? Mohon boleh, asal suci, dikerok sampai habis. Nyoba krok apa? Krok kente, krok apa? Dikerok sampai habis. Kemudian setelah perasaan kita sudah habis, baru dicuci, tak peras, tak perahan, begerli, cuci balik. Pokoknya 70% perasaan hati kita anggap ini sudah suci, berarti sudah boleh kita pakai itu dalam salat, karena kondisinya Allah. Yeah. Tinggal sampai 2 punya lihat nyoba lebih. Berarti kamangan menang kan? Jika kita melaksanakan salat sunat seperti tahajud, duha dan lain-lain, sedangkan salat wajib belum habis kita qada, apakah salat sunatnya diterima? Diterima tetap, kewajiban qada tetap. Diterima tetap, kewajiban qada tetap. Baik lagi urung surah pun dah temayang tarawih, mengkata temayang wajib belum habis. Yang pegahnya pakai kopi kedua bro. Pakai kopi kedua bro. Pegah surah bodoh aja. Mantap. Kata temayang kasih kahbi itu. Ay yang galom pakai temayang yang dosa. Kata temayang wajib le. Mai dor pakai kopi hilo pakai kira bro. Nyamban model dulu. Saya ada fidyah puasa 66 mok. Nyomak pumo dulu. Rencananya mau saya bagi-bagikan di lingkungan tempat saya tinggal. Bagaimana cara? Yang pertama, caranya wajib niat. Wajib niat. Yang pertama wajib niat. Kita niat dalam hati yang bahwa ini sebagai fidyah puasa misalnya. Kemudian baru kita bagikan. Berapa jumlah fakir miskin yang akan kita bagikan, itu terserah kita. Kalau fidyah puasa tidak ditentukan jumlahnya, beda dengan kifarah sumpah. Kalau kifarah sumpah harus 10 orang fakir miskin. Fidyah tidak ditentukan. Boleh kita berikan semuanya kepada 1 orang fakir miskin, boleh kita bagi kepada 3 orang, boleh kepada 10 orang, dan seterusnya. Anak ketentuan. Tentu saya berpikir kenapa orang yang tidak salat, tidak alim, tidak rajin ibadahnya, mengapa dia kaya dan mudah dapat pekerjaan. Nah, nya lagi munyolumo anak-anak dia ini, nya anak tak sana ni. Tapi munyolumo anak publo dan anak dia borong megang yang kata kau hempuannya. Jadi lumonya berpikir menurut berat saya.
Gak kok humpun ketut bro ke iya tapi gibi di joro baik fikir menal le lumonya karena ibu gah le lumo lain pe lumo lain nak tepu kah ke perumun le po lumo ana bah kena tie ke doro kamu yang anak kena tie nyo santai mantai jadi kekenian istidrat arti istidrat Allah Ta'ala membiarkan orang-orang yang durhaka untuk pura batadaya untuk merasa pada siksa oleh Allah. Ya batadaya itu peluru memang sengaja dikondisikan oleh Allah untuk mengakibatkan untuk agar tidak mempunyai alasan besok di hadapan Allah Ta'ala. Misalnya dia beralasan saya miskin makanya saya tidak salat, itu nggak ada lagi alasan. Atau saya nggak ada waktu makanya tidak salat, itu pun nggak ada alasan. Nyakit isi terang memang dibiarkan kaya oleh Allah, kaya bebiga katanya. Oke, tanya menong tu, nada pula pak jambe ikut mo. Ikelana tu, mak kupek dia punya banyak apa? Be, goro tu apa? Kupek dia mak apa? Be, mak tiga baju. Be, goro tu apa? Kupek dia mak. Kapa babe kapa juhon ni. Saya dia kapa juhon babe kapa juhon. Nya nak datang tiap-tiap kena tepet. Sebab yang gekun dia pet puno kan bipi yang bengih. Menallah gepi rezeki dah Allah kurang yang anak ibadah. Yang gege baju un jambe. Tapi berapa orang yang salah rajin ibadahnya susah dapat pekerjaan, susah rezekinya. Jika kita berpikir seperti itu, apakah hukumnya? Tentu nggak apa-apa, sekedar pikir nggak apa-apa. Yang tidak boleh, kita tidak mensyukuri nikmat taat ibadat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat rezeki itu kurang, kecil dibandingkan dengan nikmat yang diberikan kita yakin untuk beribadat. Ubud dia akan fana, akan sia-sia, minyo akan kekal. Lalu dilakin minyo kita tak ibadatnya lambat laun kita akan berhasil dunia dan akhirat. Cuman tak proses mata. Kita kan tinggal dalam arena permainan. Anda doa tiba keputusan Allah tak mata. InsyaAllah berhasil. Cuma kita lagi berkompak, kita kan asuni Bandung. Jadi baik naya anggapal lah tu mono. Allah lung kan asuni, burung jih yang asuni. Mana titik tak pegat acara, kitanya memang tajuk padu-padu drawing yang tak pilih sebagai panitia. Tapi yang lainnya mandu asuni. Jadi yang nak ikuti pengajian baklun, nya mandu asuni. Ilung ada jif kitanya yang nana usahanya, yang tabi-tabi asuninya, yang nana usaha yang nak TV jaga pulang-pulang indong malam Rabu dah selesaikan. Sehingga kitanya oleh bendahara, oleh sekretaris kitanya nanti kedata ke patronan kitanya so yang kategori menengah ke atas, menengah ke bawah, yang ke bawah nanti menengah. So yang kuatir, so yang tengah, so yang uyu. Jadi kita oleh sekretaris kitanya untuk buat lagi tajuk baju. Pulang baik lain wadah nanti nikah setelah tidur teringat kitanya asuni. Jadi kitanya tak berdayakan saling bantu-membantu sesama jamaah asuni. Lu galak lu menang berkompak katanya. Betang-tang tu asuninya milik pada bro dan tagai menyori nang tang ale. Tang-tang ada 20